Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah zuhur Masjid Baitul Hikmah, perkantoran El Nusa, ada Citi juga di sini. Baiklah, kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Waktu sangat singkat, saya akan bicara tentang kurban. Kurban ini dalam bahasa Arab menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab ada 4 ucapan yang terkenal. Yang pertama udhiyah, yang kedua adhiyah, yang ketiga dohayan, yang keempat adha. Di Indonesia yang terkenal yang keempat, Idul Adha. Adha itu artinya menyembelih hewan korban. Perintahnya itu turunnya di Mekah. Sebab turunnya inna a'tainakal kautsar itu perintah berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu menyembah Tuhanmu dan berkorbanlah kamu. Tapi Nabi tidak berkorban ketika masih di Mekah. Meskipun perintah sudah turun. Nabi itu baru melaksanakan ibadah korban, udhiyah itu, setelah pindah ke Madinah. Dalam hadis Tirmidzi hasan sahih diceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudhhi. Nah, itu adha. Nabi itu di Madinah baru menyembelih korban itu, udhiyah itu. Jadi Nabi itu seumur hidup 10 kali korban. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Tahun ke-10 itu Nabi korbannya di Jabal Korban. Di Mekah sana, di dekat Jabal Arafah. Di sana karena Nabi sedang berhaji. Haji pertama yang dilakukan Rasul dan haji yang terakhir. Sebab Nabi naik haji hanya sekali. Sekitar 83 hari pulang haji Rasul wafat. Jadi bisa dihitung itu. Rasulullah itu tawaf ifadah tanggal 14 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah tinggal di Mekah 3 hari. Itu tanggal 17 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah pulang ke Madinah. 17 Zulhijjah, 17 Muharram 1 bulan, 17 Safar 2 bulan. 12 Rabiul Awal Rasulullah sudah wafat. Jadi 90 hari kurang 5. Sekitar 83 hari karena ada 29 hari 1 bulan Arab. Rasulullah sudah wafat, pulang haji. Dan Rasulullah sempat 4 kali umroh sebelum haji. Ini membantah pendapat orang yang mengatakan tidak sah ibadah haji kalau belum tidak sah ibadah umroh kalau belum haji. Katanya kalau belum ibadah yang wajib dikerjakan, yang sunatnya nggak diterima. Oh, nggak berlaku dengan hukum umroh. Karena Rasulullah SAW baru naik haji tahun ke-10. Sedangkan Rasulullah sempat 4 kali umrah sebelumnya. Perjanjian Hudaybiyah kan Rasulullah umrah. Karena dilarang kalau masuk perang, Nabi memilih damai, kemudian Nabi pulang ke Mekah, ke Madinah dengan menyembelih dam 2000 orang jemaah haji waktu itu pulang semua karena demi perdamaian, nggak jadi umrah tapi tahun depannya umrah. Kenapa Nabi umrah dulu 4 kali baru haji? Padahal diperintah haji tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriah Nabi sudah diperintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan
Manusia semuanya yang punya kemampuan untuk berhaji ke Baitullah. Tapi Nabi baru kerjakan tahun 10. Kenapa? Karena Mekah belum kita kuasai. Nggak bisa, nggak dikasih izin sama orang Mekah kita berhaji. Apalagi hajinya Nabi dengan hajinya orang kafir Quraisy beda. Bedanya di mana? Orang itu tawaf telanjang. Kita tawaf pakai ihram. Kemudian orang itu wukufnya di Musdalifah, di tanah haram. Sedangkan kita kalau wukufnya di tanah haram nggak sah hajinya. Mesti wukufnya di luar tanah haram, di Arafah. Nah, begitu. Itu sebabnya Nabi itu tahun 10 baru hijrah setelah Mekah diambil oleh Nabi. Setelah Fathu Makkah. Nah, jadi Nabi itu mulai dari tahun pertama Idul Adha sudah korban. Sedangkan puasa, perintah puasa itu turunnya tahun kedua hijrah. Tanggal 29 Sya'ban turun wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi itu baru puasa tahun kedua Hijriah. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun 7, tahun 8, 9, 10. Jadi Nabi itu 9 kali puasa Ramadan. Tapi 10 kali memotong hewan korban. Dan Nabi SAW mengatakan wahia wajib alayya, kurban itu wajib untukku sang Nabi. Wahia sunnatul lakum. Nah, ya. Ini kurban kata Nabi wajib atas diriku seorang Nabi. Wahia sunnatul lakum, tetapi atas kamu dia sunnat hukumnya. Umat Nabi sunnat. Ini yang dipilih oleh mazhab Imam Syafi'i dalilnya. Imam Taqiyuddin pengarang kitab Kifayatul Akhir juga menjelaskan kesunatan ibadah korban ini yang diambil oleh Imam Syafi'i sebagai fatwa beliau bahwa ini hukumnya sunat muakkad, tidak wajib, berdasarkan selain hadis yang saya baca tadi, Darul Qutni ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, Imam Bukhari. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kamu telah melihat hilal 1 Dzulhijjah. Jadi rupanya jemaah haji ini pakai hilal juga. Ini hadisnya sahih ini kan, Sahih Bukhari. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau pada tanggal 29 Dzulqa'dah itu kamu melihat tanggal 1 Dzulhijjah bulannya kelihatan, berarti ru'yatul hilal. Wa arada ahadukum an yudhi, sedangkan kamu berniat kepingin menyembelih tanggal berapa? Tanggal berapa nyembelih? Tanggal 10. Tanggal berapa? Tanggal 10. Tapi sudah lihat tanggal 29 Dzulqa'dah udah lihat bulan. Kamu berniat mau nyembelih tanggal 10. Falyumsik an sya'rihi wa asfarih. Maka orang yang berniat untuk berkorban tanggal 10 itu setelah melihat hilal tanggal 1, hendaklah dia menahan rambut dan kukunya tidak dipotong sampai hewan korbannya dipotong. Jadi sunat memelihara kuku dan rambut setelah tanggal 1 Dzulhijjah kalau berniat mau korban pada tanggal 10. Berarti kan korban itu Idul Adha itu berdasarkan bulan. Bukan berdasarkan orang wukuf di Arafah. Ini penting ini, penting. Jangan marah-marah, jangan keras-keras hati kita. Ini agama, pakai dalil. Allah berfirman dalam Quran, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka umatmu bertanya kepadamu, hai Nabi, tentang bulan-bulan sabit. Dijamakkan itu. Mana ada bulan? Bulan kan cuma 1, betul? Bulan berapa? Bulan berapa? 1. Tapi kenapa Allah tidak memakai kata mufrad bentuk tunggal? Kenapa enggak yas'alunaka 'anil hilal? Mereka bertanya kepadamu hai Nabi tentang 1 bulan sabit. Kenapa ahillah? Banyak bulan sabit. Karena kata Imam Qurtubi dalam tafsir fi ahkamil Quran, karena bulan sabit itu muncul tiap bulan. Muharram muncul untuk menentukan tanggal 1 Safar, ya kan? Akhir Safar muncul lagi untuk menentukan 1 Rabiul Awal. Untuk 1 Ramadan muncul. Kemudian untuk menentukan 1 Dzulhijjah itu akan pakai bulan. Nah, sedangkan jemaah haji itu pakai bulan. Tanggal 8 pakaian ihram, hari tarwiyah. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Betul nggak? Tanggal 10 Dzulhijjah melempar jamroh, kita sebelih korban. Tanggal 11, 12, 13 mabit di Mina.
tanggal 14 Zulhijjah tawaf ifadah. Mereka pakai kalender, pakai bulan. Tiba-tiba kita, orang sudah saya lihat di TV, orang sudah wukuf di Arafah kok. Berarti besok otomatis lebaran. Ini lebaran Idul Adha bukan lebaran haji. Nabi itu naik haji baru tahun 10. Artinya Nabi korban selama 9 kali itu nggak ada haji. Ngerti nggak? Paham nggak? Paham nggak? Nggak ada orang naik haji 9 tahun. Nabi korban juga, Idul Adha juga. Karena Idul Adha tidak berdasarkan orang wukuf. Idul Adha berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah Idul Adha itu. Kalau nanti ada perang Arab Israel, peliweran itu, bom-bom, peluru-peluru, nggak ada orang naik haji. Apa Idul Adha dibatalkan? Saudara-saudara, berhubung tahun ini nggak ada orang wukuf di Arafah, maka Idul Adha batal, gitu. Nggak ada urusan kita dengan, nggak ada urusan dengan haji. Ini Idul Adha, nggak ada urusan dengan haji. Sekali lagi saya katakan, Idul Adha tidak ada urusan dengan haji. Justru orang yang korban itu orang yang tidak naik haji. Nabi korban sejak tahun pertama. Pindah ke Madinah, baru naik haji tahun 10. Nggak ada urusan Idul Adha dengan haji. Kenapa disebut Aid? Adha tadi sembelih. Aid karena berulang-ulang. Tiap tahun datang, tiap tahun datang, tiap tahun datang, maka disebut Aid. Bahasa Arabnya Aid itu berulang-ulang. Jadi korban ini jangan mentang-mentang sudah terus libur. Panitia datang, Bapak korban ya tahun ini? Saya sudah. Tahun 4 tahun yang lalu, istri saya 3 tahun yang lalu, anak saya tahun lalu, 2 ini sudah 2 tahun yang lalu, yang ini sudah tahun lalu. Jadi tahun ini kami semua sudah korban, tahun ini libur dulu. Loh, ini Aid. Setiap tahun terus saja, mana ada libur-libur. Dalam mazhab Hanafi wajib hukumnya korban kalau di kampung yang banyak penduduknya. Jadi kalau penduduknya 10 orang, 15 bahasa, banyak di Arab sana satu kampung penduduknya cuma 5, 10 keluarga, tidak wajib korban, sunat. Tapi kalau di kampung yang penduduknya lebih 40, maka dalam mazhab Hanafi wajib berkorban bagi penduduk di kampung itu. Sama dengan Imam Maliki malah lebih keras, wajib korban tiap tahun. Kita sunat berdasarkan hadis Bukhari, kalau kamu melihat hilal dan kamu bermaksud untuk korban tanggal 10, jagalah, jangan potong rambut dan jangan potong kuku. Artinya korban itu kata Imam Taqiyuddin didasarkan oleh keinginan kita. Kalau kita mau korban, ya kita korban. Kalau didasarkan atas keinginan kita, umat Islam, berarti tidak wajib. Karena kalau wajib pasti didasarkan atas keinginan Allah dan Rasul. Misalnya sholat 5 waktu kan wajib. Mana bisa kita, barang siapa yang mau sholat, nggak ada. Mau nggak mau mesti sholat, nggak sholat kena dosa. Terpaksa atau ikhlas mesti sholat, karena dia wajib. Kalau korban dia tidak wajib, sunat, muakkad. Tapi, ini, makanya jangan terpatok sama hukum. Hukum itu kan batas minimal. Dalam Islam hukum adalah batas minimal. Di bawah itu nggak sah. Misalnya, tutup aurat bagi laki-laki kalau sholat wajib tutup aurat. Auratnya adalah dengkul sampai pusar, betul. Siapa yang pakai celana Marco van Basten, nampak pahanya dia sholatnya nggak sah. Karena yang hukum itu adalah yang paling minimal, pusar sampai lutut, pakai celana jojon, sholat udah sah. Nggak usah pakai baju, sah apa nggak? Sah. Masalahnya pantas apa enggak? Sempat sholat Jumat besok khotibnya sama makmumnya pakai celana jojon semua, sah apa enggak? Sah, pantas apa enggak? Nah, agama ini bukan sekedar sah. Memang korban itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Tapi Nabi mengusir orang yang tidak berkorban dari tanah lapang tempat Nabi sholat Idul Adha. Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada duitnya, ekonominya bagus, tapi dia tidak menyembelih hewan korban pada tanggal 10 Zulhijjah,
maka janganlah dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Diusir sama Rasulullah. Jangankan ikut sholat Idul Adha, dekat tempat sholat Nabi ini diusir. Artinya Nabi benci sekali. Meskipun tidak haram, tapi dibenci Rasul. Saya mau sampaikan hari ini kepada kita bahwa mengerjakan yang sunat, apalagi sunat muakkad, diberi pahala dan tidak berdosa ditinggalkan. Tapi kalau meninggalkan yang sunat, Allah benci kepadanya, Rasul benci kepadanya, dan manusia pun benci kepadanya. Itu buktinya diusir Nabi. Nggak main-main. Contoh, gosok gigi, ini contoh yang kedua, selain korban. Laula an asyukha ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah atau inda kulli wudu. Hadis Bukhari Muslim. Kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan umatku gosok gigi 10 kali sehari. 5 kali waktu wudu, 5 kali mau sholat. Berarti 10 kali sehari. Berat apa enggak? Kalau tidak memberatkan wajib itu. Tapi karena berat, Nabi enggak wajibkan. Jadi gosok gigi hukumnya sunat. Karena Nabi kok bilang gosok gigi itu hukumnya sunat, coba enggak usah gosok gigi 2 tahun. Ayo. Ketawa kita gini, kita orang. Gigimu banyak blue band-nya. Habis 2 tahun enggak gosok gigi, dihina orang. Dihina Rasul, dihina orang, dihina Allah. Tempat kita enggak gosok gigi baca Quran. Baca Quran itu hukumnya sunat, pahalanya besar. Tapi kalau dikeluarkan dari mulut yang tidak disiwak, gigi, benci Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak berdosa. Paham? Kalau paham kita lanjut. Paham ya? Korban itu 1 orang 1 kambing atau kibas. Boleh 7 orang kongsi 1 sapi. Yang di Indonesia itu aja lah, nggak usah cerita unta segala macam. Tetapi mencukupi kalau satu keluarga itu 1 tahun hanya bisa potong 1 kambing, maka mencukupilah untuk keperluan korban tahun itu. Begitu dituliskan dalam Baitul Asyar. Ya. Jadi misalnya satu keluarga saya, istri, anak 2, 4. Mestinya sunnahnya yang sempurna itu kami potong 3, 4 kambing setiap tahun. Tapi karena ekonomi sulit, tahun ini saya korban 1 kambing saja untuk keluarga Tengku Zulkarnain. Jadi istri, anak saya 2 orang lagi tidak korban, mencukupi. Itu yang dijelaskan sebagai sunnah alal kifayah. Sunnahnya sunnah kifayah. Mencukupi. Sebaik-baiknya al-afdol, yang paling utama, kalau 7 orang ya 1 sapi atau 7 kambing. Itu yang paling utama. Nggak mampu minimal 1 keluarga 1 kambing. Kalau meninggalkannya makruh lah hukumnya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau 1 kampung itu 1 RW misalnya miskin semua, maka sunat, ini Imam Al-Marwardi mengatakan, ya, Imam Mawardi mengatakan, kalau 1 kampung atau 1 desa atau 1 RW itu miskin semua, sehingga tahun itu nggak ada yang korban sama sekali, demi syiar, karena kurban ini syiar, ya, min sya'airillah kata Quran, syiar, maka sunat kepala desa atau RW mengeluarkan kas negara, kas RW atau kas kepala desanya, kas, untuk membeli seekor kambing dan menyembelih kambing itu atas nama seluruh kaum muslimin di RW itu atau di desa itu sebagai syiarnya. Misalnya gini, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah korban minal muslimin wal muslimat fi hadzal RW, fi hadza RW, dalam RW kami ini, karena kami miskin-miskin, minal muslimin minal fuqara wal masakin fi hadza RW, sembelih sunat demi syiar. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan kalau 1 rumah tangga tidak korban tahun ini karena miskin, maka sunat demi syiar dan zabhu, dia harus menyembelih, karena sunatnya menyembelih. Nahar itu menyembelih, adha itu menyembelih. Maka dia sunat hari raya Idul Adha itu menyembelih
Pulang hari raya, pulang sholat dia sembelih. Apa yang di WC dia sembelih. Kambing nggak punya, kelinci. Pokoknya zabahu, azzafu, keluarkan darah, sembelih. Syiarkan. Anak-anaknya kumpul, motong apa Pak? Kelinci. Kok kelinci? Ya mau korban kambing, bapakmu miskin. Kambing nggak bisa. Tahun ini kelinci, tahun depan kambing. Gitu. Untuk keluarga saja, jangan pula dibawa ke masjid pula, Pak, saya mau korban kelinci. Wow. Itu syiar. Supaya hari raya itu syiar. Semua orang makan daging. Hebat Islam ini. Dan jangan anggap remeh ya duit korban ini. Orang Islam di Indonesia 230 juta. Seandainya 100 jutanya korban, 100 juta kali 3 juta duitnya berapa itu? 100 juta kali 3 juta, satu ekor kambing 3 juta. 100 juta orang kali 1 juta aja udah 100 juta-juta. 100 triliun ya? 100 triliun atau 100 miliar? 100 juta kali 1 juta. Nolnya berapa? 12. Aduh. 100 triliun. Kalau 100 juta orang Indonesia korban satu ekor kambing semuanya, 3 juta kali 100 juta, itu 300 triliun. Jangan main-main dengan orang Islam. Itu anggap remeh ya, orang Islam miskin-miskin. Miskin-miskin makan arem-arem aja 1 bulan 115 triliun. Nah main-main, orang Islam 230 juta. Seandainya kita makan pagi arem-arem 6.000, siang arem-arem, miskin. Malam arem-arem 18.000, ya kan? 18.000 makan arem-arem lah, nggak ada yang makan kebuli, arem-arem semua 18.000 kali 30 hari rata-rata mungkin 500.000 kali 230 juta. Orang Indonesia telah nyumbang yang Islam aja untuk NKRI itu 1 bulan 115 triliun bos. Cuman orang nggak ngerti, kirain orang Islam ini kaleng-kaleng aja. Wah itu ada perusahaan Taipan bayar pajak 2 triliun setahun. 2 triliun setahun. Kita 115 triliun sebulan. Kalau korban 300 triliun. Supaya kita ini paham, sadar diri. Maka jangan tinggalkan korban ini. Kalau nggak ada ayam potong, ayam kakinya 2, saya makannya kelinci, kelinci kakinya 4. Sebab korban itu minan na'am, binatang ternak berkaki 4 yang disembelih itu. Kambing, onta, kerbau, sapi, rusa boleh nggak? Rusa bukan hewan ternak, hewan liar. Zebra boleh nggak? Zebra bukan hewan ternak, hewan liar. Babi kan hewan ternak, haram. Harimau boleh nggak harimau? Nggak boleh, hewan haram dia. Dia berkuku saja memakan hewan, makan daging mentah, haram dimakan. Herbivora dalam Islam haram, herbivora halal. Omnivora babi haram. Hebat Islam ini. Tidak mau khaba'ith, yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Ular haram, dia makan daging mentah. Nggak boleh. Jadi kita hanya makan binatang yang makan rumput saja. Herbivora. Oke, kita lanjut. Korban ini pertama takriban, maka disebut korban. Padahal kan namanya adha, udhiyah, dohayan. Kenapa disebut korban? Karena tujuan korban itu takriban ilallah ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut korban. Jadi niat korban itu harus niatnya mendekatkan diri sama Allah. Bayangkan kalau kita 30 tahun korban setiap tahun. Saya mulai kerja itu umur 16 tahun. Saya jadi guru madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah umur 16 tahun. Saya itu potong gaji setiap bulan 500 rupiah untuk korban. Waktu itu berarti kambing masih 6.000. Ya kan? Sekarang udah 3 juta. Berapa besarnya itu inflasinya, bukan main. Nah bapak saya korban di Masjid NU, karena bapak saya orang NU. Ibu saya korban di Masjid Muhammadiyah karena saya ngajar di Muhammadiyah dan ibu saya memang anak Muhammadiyah. Apa yang terjadi ketika korban itu disembelih, ibu saya nangis. Terseduh-seduh ibu saya nangis. Waktu itu saya janji, ya Allah, sampai saya mati saya tetap akan korban. Untuk ibu bapak saya di luar untuk saya.
Ternyata dibolehkan korban untuk orang mati. Wa yajuzu an yudahi 'anil mayyit. Ini yang bilang Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu kitab mazhab Syafi'i paling besar. Ditulis oleh Imam Nawawi, ahli hadis. Tebalnya lumayan lah, 1,3 meter. Ada lihat kitab 1,3 meter. Saya baru 2 kali. Satu Majmu' Imam Nawawi saya punya. Satu lagi nggak sanggup saya belinya, mahal. Hadis Ibnu Asakir, 2 depa setengah. Satu depa lagi setengah. Dijejer pameran buku tahun 2000. Saya disuruh beli lagi. Berapa ini? Wah, kalau udah 7 tahun, 10 tahun nggak laku. Kiai beli aja lah. Kami jual 70 juta saja asal berangkat dari gudang kami. 70 juta, saya rumah aja belum punya. Waktu itu nggak bisa saya beli. Jadi kita nggak usah cerita, wah dalam hadis ini nggak ada hadisnya. Wong kitab hadisnya aja kita belum pernah lihat kok, betul nggak? Ibnu Asakir pernah lihat nggak? 2 dupa setengah kok cerita hadisnya nggak ada. Saya aja cuma lihat, belum baca. Kalian lihat pun belum. Ini banyak sekarang nih, wah nggak ada hadisnya. Dalam kitab Imam Nawawi, hadisnya riwayat Imam Turmidi. Sayyidina Ali waktu jadi khalifah, berarti kan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Rasulullah sudah wafat. Sayyidina Ali jadi khalifah, setiap tahun nyembelih 2 ekor kibas, 2 ekor. Sahabat nanya, ya Ali kenapa potong 2? Kata Sayyidina Ali, 1 untukku dan keluargaku. Dia wa ahli, untukku dan keluargaku. Yang 1 lagi untuk Rasulullah dan keluarganya. Rasulullah sudah wafat. Makanya Imam Nawawi mengatakan boleh menyembelih untuk orang mati. Karena Sayyidina Ali buat. Siapa lebih pandai agama dari Sayyidina Ali? Kira-kira kita bilang Sayyidina Ali bid'ah gitu. Lebih pandai saya dari Sayyidina Ali gitu. Kalau nggak ditabok sama Sayyidina Ali, jumpa di alam barzah nanti. Kata Nabi, aku gudang ilmu. Sayyidina Ali pintunya. Gimana mau ngelawan Sayyidina Ali urusan agama? Makanya Imam Nawawi nggak berani bilang nggak boleh. Dan Syekh Utsaimin, saya pernah ngaji juga dengan beliau beberapa kali di Mekah. Dalam kitab fatwanya mengatakan boleh untuk orang mati. Afdol kalau dia wasiat. Sunat dibolehkan khutbah untuk orang mati. Afdol kalau dia wasiat. Ibu saya tidak wasiat. Tapi waktu pertama kali saya sembelih untuk ibu saya umur 16 tahun itu, ibu saya nangis terseduh-seduh. Pulang dari tempat korban itu digandengnya tangan saya. Senangnya ibu saya. Dalam hati saya mesti sampai mati saya akan lakukan ini, ibu saya pasti senang. Tahun berikutnya terus saya buat korban untuk ibu saya. Bapak saya punya duit, dia beli korban. Ibu saya yang nanggung. Setelah 2 wafat, saya korban untuk bapak ibu saya setiap tahun. Apalagi untuk diri sendiri. Apa balas jasa kita sama ibu bapak kita coba? Disekolahkannya kita, dijadikannya kita seperti ini. Apa balasan kita? Kita ngerokok bisa, beli pulsa bisa, handphone Android, S10 lagi Samsung. Giliran ngerokok di Samsung. Giliran korban Pak, nggak sanggup saya. Tapi rokok di Samsung. Rokok di Samsung itu kalau sebungkus berapa sekarang? 10.000, 20.000. Ya Allah, 20.000 kali 365 hari, 12 juta. Ayo, 10 juta rokok. Korban 3 juta nggak sanggup. Korban nggak mampu. Giliran mati jumpa malaikat di akhirat. Malaikat, aku minta surga. Kata malaikat, batukmu. Jangan main-main kita dengan agama ini. Kita buat korban itu jangan kita tidak buat. Tapi kalau miskin apa boleh buat? Beli kelinci, sembelih. Saya belum pernah makan kelinci. Cuman saya baca Kopingho, katanya daging kelinci itu lembut dan harum. Coba tahun ini yang miskin-miskin, potong kelinci. Katakan sama anak kita, bapak miskin nah. Tahun ini hanya bisa potong kelinci, tapi tahun depan mudah-mudahan bapak bisa potong kambing. Tanamkan kepada anak kita perasaan prihatin kalau nggak bisa ngamalkan agama. Mesti ditanamkan itu. Kemudian
Korban ini syiar. Syiar itu memang harus dipertunjukkan. Makanya saya kurang suka dengan korban kaleng-kaleng itu. Korban kaleng. Menghina sunnah lagi. Ada pernah saya lihat spanduknya, saya protes keras itu. Korban cara Nabi 3 hari dagingnya busuk. Korban cara kami tahan 3 tahun. Berarti dia lebih hebat dari Nabi, begitu. Korban itu tiap tahun, bukan tahan 3 tahun. Ngapain tahan 3 tahun? Uang tiap tahun mau korban kok tahan 3 tahun. Lagi dipotongnya di mana, saya tanya, di mana dipotong? Di Jember. Siapa yang lihat? Ya nggak ada. Kuli yang motong itu aja. Korban ini syiar. Yang dikalengkan apa saya bilang? Yang dikalengkan daging. Tulangnya kemana? Kulitnya kemana? Limpanya kemana? Jantungnya kemana? Paru-parunya kemana? Ususnya kemana? Ya dijual. Dijual duitnya untuk siapa? Sedangkan hewan korban ini haram dijual. Kulitnya pun bagi aja siapa yang mau. Saya di masjid saya tidak ada jual-jual. 25 ekor sapi. Datang orang dari Garut. Mau ngambil kulit. Ambil. Orang kampung nggak ada yang mau. Ambil. Kata kawan-kawan yang lain. Senang sekali dia dapat 20. Kenapa rupanya kalau dia dapat 20? Wah, kaya dong dia. Kenapa rupanya kalau dia kaya? Dia kan orang Islam. Kalau kaya, kulinya orang Islam. Dia umrah orang Islam. Dia sedekah orang Islam. Dia kasih makan tetangganya orang Islam. Kan memang tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual? Kata Imam Nawawi, karena korban itu bukan milik kita. Mana boleh jual milik orang? Ada orang pulang kampung. Dititip sepeda motornya sama saya. Titip Pak, saya 2 minggu ke pulang kampung. Supaya jangan hilang sepeda motor, titip di rumah Bapak ya. Iya. Pulang mana sepeda motor saya? Saya jual. Secara hukum negara ialah saya maling. Menurut hukum agama apa? Saya pengkhianat. Dalam Islam, ingat baik-baik. Yang boleh menjual barang adalah malik, sang pemilik barang. Milkut tamam, harus milik sempurna. Dia punya baru boleh dijual. Lah panitia korban kan bukan pemilik korban. Kok dia jual itu? Terus duitnya untuk apa? Penutupan panitia. Panggil organ tunggal. Astagfirullahaladzim. Kita jangan main-main dengan agama. Nggak tahan kita di akhirat nanti, di pengadilan Allah. Siapa mau ambil aja. Zaman Nabi begitu, waktu Nabi haji, Nabi menyembelih dengan tangan beliau yang agung 63 ekor onta. Berarti kuat sekali Rasulullah. 63 ekor Rasulullah sendiri. Sisanya 37 ekor lagi disembelih oleh Sayyidina Ali. Tukang jagal di kampung saya itu 20 ekor sapi aja dia motong, dia panggil tukang urut. Pegel pinggangnya. Berarti Rasulullah fisiknya kuat. Kemudian daging itu dibagi-bagi, siapa yang kan jumlah haji waktu itu 110.000 orang. Semua orang naik haji zaman itu. Pertama dan terakhir. Kata Nabi, ambil semua, ambil. Ada yang ngambil kulitnya untuk sepatu, ada yang ngambil kulitnya untuk geriba, untuk karung air. Itu kambing dipotong, habis itu dipancung lehernya setelah mati, itu dikuliti telanjang dia, dipotong sebatas sikunya, dikuliti telanjang, terus sikunya dijahit, kakinya dijahit, kepalanya dipasangi tali, diisi air. Untuk isi air dipikul, itu namanya geriba air. Geriba air. Satu kambing itu 1 geriba air. 6 geriba itu 2 kula. Sebegitu hebatnya Islam, rapi. Kata Nabi, ambil. Mana ada jual-jual waktu itu. Yang mau ambil kulitnya ambil, yang mau ambil tulangnya ambil, yang mau ambil aja. Karena korban ini memang untuk dibagikan, bukan untuk dibisniskan. Paham? Kita kapan lagi kita mau berubah? Setelah mendengar pengajian ini kita masih jual juga. Tidak ada satu mazhab pun, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang membolehkan menjual daging korban atau kulit korban itu. Tidak boleh. Yang jual panitia tidak boleh. Tapi kalau dia dapat 2 plastik. Dari plastik sana dapat, dari plastik sini dia miskin dapat 2. Dia bilang sama istrinya, yang 1 kita jual ya. Untuk apa? Ya untuk beli bumbunya. Masa untuk beli bumbunya kita antri kartu kis.
Boleh nggak dijual? Boleh, miliknya. Betul nggak? 2 plastik itu milik siapa? Milik dia. Dia jual 1 plastik, boleh nggak? Oh, miliknya. Tapi kalau panitia dijualnya kulit 20 ekor sapi, 25 ekor kambing, milik siapa dia jual? Selain, makanya syiar. Jangan sembunyi-sembunyi. Siti Fatimah itu perempuan, anak Rasul radhiyallahu anha. Waktu korban itu dipanggil Nabi, lihat. Kata Nabi, lihat. Ya. Maka dilihat, waktu disembelih itu lihat. Tetes darah pertama jatuh ke bumi, seluruh dosa orang yang korban diampuni oleh Allah SWT. Dan dia diberi pahala sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing itu. Siapa yang pernah ngitung bulu kambing? Berapa banyak pahala? Makanya ibu saya nangis itu, nangis dia. Sebab sudah diberitahu dulu oleh ustadznya waktu itu. Siapa yang korban, tetes darah pertama jatuh ke bumi, dia lihat, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan dia mendapatkan pahala sebanyak bulu-bulu hewan yang disembelih itu. Ibu saya nangis. Jadi saya setelah ngaji besar, saya ngaji, baca kitab baru, oh Siti Fatimah aja perempuan suruh lihat sama Nabi. Demi syiar itu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi korban ini. Gegerkan seluruh dunia ini bahwa orang Islam itu sedang memotong hewan dan dibagi-bagikan kepada orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak minta. Jadi dalam Quran itu ada disebut qani' wal mu'tar. Apa qani'? Qani' itu orang yang miskin, tapi nggak mau antri, minta daging kambing, nggak mau minta kartu-kartu. Kalau kita kan kita bilang, waduh itu sombong, jadi kasih. Kemarin saya kasih kartu ke sana dia nggak mau nerima, suruh antri nggak mau, miskin sombong. Dia qani, miskin yang nggak mau minta itu qanaah. Orang yang qanaah itu qani, ditulis di Quran itu orang hebat itu. Tugas kita jadi panitia datangi dia, antar ke rumahnya, bukan dia disuruh antri. Kalau dia mau antri namanya mu'tar. Mana bagian saya korban, saya orang miskin, mana? Itu mu'tar namanya. Tapi ada yang diam nggak mau minta, itu lebih tinggi, qani' namanya. Ya, saya kalau udah ngajar gini, sedih sekali saya. Banyak sekali kita nggak paham agama kita. Jadi panitia, saya pernah mendengar gitu. Itu kan orang miskin situ. Oh dia sok pak, sombong orangnya sok kaya. Kenapa sok kaya? Ya dikasih kartu suruh antri nggak mau. Bagus dong. Kita yang harus antar ke sana. Kayak kulinya aja. Anda panitia, kalau nggak usah jadi panitia. Anda jadi panitia kan mau dapat pahala. Antar tuh. Yang kata Allah qani, orang qanaah itu kasih. Di kampung saya dulu, di Medan, di Setiabudi, ada 3-6 orang lah, orang-orang tua yang soleh-soleh. Memang nggak mau diantri. Nggak mau. Tapi guru saya, orang alim, diantar. Guru saya yang antar. 6 orang yang soleh-soleh itu guru saya yang antar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pripun kabare Pak? Ini niki onten dagen korban. Matur suwun Pak, sami-sami nggih. Guru saya yang antar. Yang lain-lain antri. Ini penting Pak, supaya kita jangan salah paham tentang agama kita ini. Kemudian korban ini sunat dimakan oleh si pengorban. Sunat. Saya korban daging kambing 1 ekor potong. Saya sunat makannya. Itu hebat. Itulah hebatnya Quran dan Islam itu. Siapa yang berhak makan daging korban? Kata Quran 2. Fakulu minha. Makanlah hewan korbanmu sendiri. Jadi kami kalau makan hewan korban itu nangis. Kan lezat sekali itu. Apalagi ibu saya masih hidup, masak luar biasa. Istri saya pandai lah sekarang belajar sama ibu saya. Kadang sebagian disambel goreng, kadang labu sambal ladu, kadang-kadang ada yang dikari. Waktu makan tuh saya nangis ya. Pernah bersama-sama baru-baru kawin istri saya tanya, kenapa abang nangis? Udahlah makanan selezat ini. Lezat sekali makanan ini. Saya makan ini atas perintah Allah lagi. Masya Allah. Fakulu minha, makanlah daging korbanmu sendiri. Saya makan ini atas perintah Allah di Quran. Dan kelezatan yang saya rasakan ini, malah saya diberi pahala karena menjalankan perintah Allah itu. Makanlah daging korbanmu itu.
Wa at'imul ba'isal faqir, dan sebagian lagi sisanya kau bagikan sama orang-orang fakir. Fakir itu lebih parah dari miskin. Kere banget fakir bahasa Arabnya. Berapa bagian minhanya itu, sebagian itu? Kata Imam Syafi'i tidak lebih dari sepertiga. Sepertiga itu berapa? Itu mesti tanya sama ahli kambing. Imam Syafi'i itu tanya sama ahli kambing. Sepertiga berapa? Kata ahli kambing zaman itulah, zaman tahun 150-an Hijriah beliau lahir. Beliau umur 20 sudah jadi mufti di Yaman, sudah jadi kepala pengadilan agama di Yaman. Umur 20 Imam Syafi'i, hafal 600.000 hadis. Soal itu dia nanya sama ahli kambing. Sepertiga itu berapa? Kata ahli kambing, sepertiga itu kepala tambah paha belakang satu. Sampai segitu hebat di Islam itu. Jadi kalau saya potong sapi seekor atas nama saya dan keluarga saya ambil sepertiga. Sepertiga itu apa? Kepala sama saya tambah kaki belakang sama saya. Itu sepertiga. Ada juga orang itu, kepala sama saya, ya kaki belakang sama saya, ya Pak, kan saya korban. Terus hatinya sama saya ya, ya Pak. Terus paru-parunya sama saya juga, ya Pak. Limpanya sama saya, torpedonya sama saya juga, udah sama kawaya semua. Sekarang kita tanya, kenapa sepertiga Imam Syafi'i putuskan? Padahal kan kata Allah sebagian darinya itu Imam Syafi'i bilang sepertiga. Kenapa? Karena disunatkan daging korban yang saya buat itu untuk saya bagikan kepada famili saya yang rumahnya nggak dekat situ. Kalau rumahnya dekat situ dia dapat dari panitia, betul nggak? Nah saya korban di Jakarta, famili saya di Bekasi, ada yang di Bogor. Bagaimana saya mau memberinya setahun sekali? Sepertiga itu bagian saya itu. Maka saya cincang-cincang di rumah atau di cincang panitia, tapi kita dapat 7 plastik biasanya itu. Atau 8. Tergantung, kalau sapinya 200 kilo ya kita dapat sepertiga, banyak juga itu. Sekarung lah itu. Bukan untuk makan kita, bagi-bagi famili. Sebab syiar dan kasih sayang ini perlu kita buat. Kita datangi famili. Kayak paman saya itu dulu sering datang ke desa saya itu. Daging kerbau, saya paling suka. Ibu saya nggak suka. Alot. Saya suka sekali. Sampai sekarang saya suka makan daging kerbau itu. Dia datang itu hari raya Idul Adha, habis zuhur. Ini daging kerbau. Dia di perkebunan PTP 9, potong kerbau. Saya senang sekali, kulitnya itu dibakar, dipotong-potong kecil, itu dimakan, ditutu sama ibu saya. Kalau sapi nggak enak, saya suka kerbau. Dia antar. Jadi setiap lebaran itu saya habis zuhur nunggu paman saya tuh. Kapan paman saya datang bawa kerbau? Ternyata memang menggembirakan famili itu sunnah rupanya. Sehingga anak-anaknya, ponaan-ponaan kita itu menunggu. Oh iya ya, ini Idul Adha mesti paman datang nih, bawa korbannya. Kita mesti dapat, tenang aja nak. Mama udah beli areng, kita bikin sate hari ini. Tiba-tiba kita nggak datang, ditungguin sampai malam. Gitu. Datanglah, berikan kebahagiaan di hari bahagia itu. Dan lebih besar Idul Adha dari Idul Fitri. Idul Fitri hanya sehari yang haram puasa. Tanggal 2 Syawal sudah boleh puasa. Tapi Idul Adha 4 hari kita nggak boleh puasa. Idul Adha tanggal 10, 11, 12, 13 hari Tasyrik kita haram puasa 4 hari. Artinya 4 hari itu makan senang-senang. Makan daging. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini ada manfaat. Ingat, korban ini juga takriban mendekatkan diri. Saya tadi terlupa. Kalau 30 tahun kita korban, berapa dekatnya kita sama Allah? Seandainya kita dengan Allah itu jaraknya 2 meter. Korban sekali dekat 190 cm. Korban sekali lagi dekat. 30 korban, 30 kali korban. Berapa dekatnya kita dengan Allah? Akrabnya kita dengan Allah. Salah satu mengakrabkan diri dengan Allah adalah dengan berkorban. Meskipun banyak. Sholat tahajud, baca Quran, zikir. Itu mendekatkan diri dengan Allah. Benar. Tapi korban ini, dia nggak sendiri. Dia bisa bawa ahli keluarganya dengan seekor kambing. Mencukupi takriban ilallah ta'ala itu. Demikian, ada yang tanya mungkin 1-2 darurat saja. Sudah lewat 5 menit. Nggak ada. Terima kasih atas segala perhatian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.